Aku bakal bahas seputar tes kesehatan dari proses seleksi pramugari atau pramugara. Nah, buat kalian yang udah masuk tes ini, so congratulations, you have already passed the almost all of the test, and bentar lagi kalian bakal nyampe di akhir dari semuanya kok. Tapi jangan salah juga, jadi banyak orang yang remehin kayak di tes ini tuh udah pasti bakal lolos, padahal nggak semuanya kalian tuh pasti lolos. Ada beberapa bahkan yang gagal di tahap akhir, jadi di sini aku mau ngasih tau ke kalian. Sebenarnya apa aja sih yang dibahas di tes kesehatan untuk calon pramugari dan pramugara. Kalian itu bakal datang ke namanya Balai Kesehatan Penerbangan atau Balai Hatpen, yang dimana Balai Hatpen ini sebenarnya hampir semua airlines itu tes kesehatan di sana. Tapi satu airline saja enggak, yaitu untuk Garuda Indonesia sendiri, mereka enggak tes di Balai Kesehatan Penerbangan. Tapi untuk sisanya seperti Sriwijaya, Lion, Batik, Citylink, AirAsia, dan banyak lainnya, itu pasti tes kesehatan di Balai Kesehatan Penerbangan. Dan sekedar informasi juga, jadi kalau untuk aku sebagai pramugari aktif, itu pasti setiap tahun, setahun sekali pasti kita dites. Dan untuk biayanya, kalau kita udah aktif, kita tuh bakal dibiayain sama company. Tapi kalau misalkan kalian itu belum aktif atau kalian masih inisial yang dimana sebagai calon pramugari atau pramugara, pasti kalian harus keluarin budget sendiri. Nah, biasanya range budget di awalnya itu bakal di harga sekitar 2,5 jutaan. Tapi itu udah include semua keseluruhan tes kalian. Karena kalian harus mendapatkan yang namanya Certificate of Medical atau COM yang nanti kalian bakal bawa sepanjang flight untuk dikasih tahu saat pre-flight briefing. Jadi jangan sampai itu ketinggalan, dan itu harus di-renewal, harus di-update setiap tahunnya. Dan untuk biaya tesnya sendiri itu tuh memakan sekitar 2,5 juta untuk anak baru atau inisial. Tapi untuk berikut-berikutnya karena itu dibiayain company, jadi aku kurang paham. 2,5 itu info terakhir saat aku tes kesehatan, dan di sampingku itu ada anak baru juga yang aku iseng-iseng tanya. Mereka tuh ngeluarin berapa di tahun 2022 kemarin. Kan budget 2,5 juta, so be prepare. Aku nggak tahu kalian nonton video ini di tahun berapa. Jadi mungkin estimasi budgetnya di situ. Dan nanti kalau misalkan kalian itu lolos, akan ada tiga hasil. Yang pertama, fit itu udah pasti kalian lolos. Yang kedua itu recheck, alias kalian harus ngetes ulang lagi apakah kalian itu ada masalah. Misalkan kalau aku waktu itu sempat sekali recheck di mata. Jadi di mata itu aku harus tes ulang lagi, alias kayak bawa soft lens gitu, karena mata aku tuh kan minusnya yang ditoleransi itu setahu aku sepanjang kita masih bisa pakai soft lens itu nggak dipermasalahin. Tapi ada beberapa airlines juga seperti Garuda contohnya, itu maksimal minusnya itu 3. Jadi kalau kalian lebih dari itu, kemungkinan kalian gagal. Tapi kalau di Balai Kesehatan Penerbangan, ini setahu aku sebatas kalian bisa pakai soft lens, itu nggak masalah. Nah, soft lensnya warna apa, itu terserah. Tapi kalau bisa, ya yang wajar-wajar aja lah ya, jangan yang abu-abu banget gitu. Karena tujuannya itu yang penting kalian bisa baca aja, kalian yang penting bisa lihat. Dan untuk tes terakhirnya itu namanya fail atau unfit. Unfit itu bahasa halusnya dari fail gitu sih sebenarnya, yang artinya kalian tuh nggak bisa lolos, ya alias gagal gitu. Kalau misalkan kalian fit, kalian biasanya tuh akan di email kayak congratulations bla bla bla. Dan balik lagi, Balai Kesehatan Penerbangan ini adalah tes tahap akhir yang dimana itu bekerja sama pihak ketiga dari pemerintah langsung. Jadi bukan airlines atau bukan company-nya yang memprovide tesnya itu, tapi dari pihak ketiga. Dan nanti dari dokter-dokter ini akan meriliskan sertifikat kalian. Jadi make sure kalian udah benar-benar well prepare, mulai dari kolesterol, terus dari kesehatan mata yang kayak tadi aku bilang, habis itu di tinggi berat badan, dan habis itu juga ada namanya EKG atau kayak ada jantung lah, kayak nanti dipasang alat di jantungnya itu. Dan ini kolesterol ini sebenarnya banyak banget yang remehin, tapi banyak juga yang fail di situ karena batasnya itu setahu aku kayak sekitar 200 untuk anak baru ya, 200 atau 220, aku lupa sekitaran itu. Jadi pastiin kolesterol kalian juga baik-baik aja, karena untuk anak baru nih agak ribet gitu. Terus selain itu juga ada gigi itu nanti kalian bakal ada ronsen panoramik yang dimana nanti kayak diputerin gitu aja gitu dari gigi kalian itu. Kalau masalah gingsel atau enggaknya itu bener-bener nggak masalah, karena kalian bisa lihat aku sendiri giginya berantakan. Tapi yang penting jangan lobang, jadi kalau lobang kalian harus ditambal lagi. Dan kalau misalnya pun kalian pakai kawat itu harus dilepas karena nggak boleh. Terus kalau usahain juga kalian udah scaling alias ya dibersihin lah karang giginya juga sebelum kalian datang ke tempat tesnya itu. Oh ya, satu lagi yang paling banyak ada yang failnya juga itu di bagian skoliosis. Jadi kita bakal ada ronsen juga, ronsen tulang. Nah kalau misalkan kayak skoliosis itu biasanya ada batas toleransi berapa derajat.
Aku kurang tahu detailnya berapa derajatnya karena hasilnya memang langsung diambil sama pihak mereka, jadi kita nggak tahu seberapa hasilnya. Tapi yang jelas itu bakal jadi salah satu penilaian. Jadi usahain sama kalian tuh skoliosis, lordosis dan kawan-kawannya itu kalian baik-baik aja, jadi nggak ada masalah untuk di bagian tulangnya ini. Sekian tahapannya dari aku. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan, silahkan feel free to ask. Nanti aku insya Allah bakal bantu menjawab sebisa aku juga. Dan kalau kalian udah dinyatakan lolos, biasanya kalian akan mendapatkan email langsung dari company-nya bahwa kalian dinyatakan fit atau enggaknya. Dan gak sedikit juga yang langsung dikasih tahu itu hari H pengumumannya. Dan setelah itu biasanya kita akan tanda tangan kontrak langsung sama company-nya. Jadi tinggal nunggu hari H untuk sign kontraknya deh. Dan congrats, see you on board, bye.